Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang belanja daerah menurut PP nomor 12 tahun 2019. Yang dimana menurut PP nomor 12 tahun 2019, belanja daerah itu adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan, yang dimana belanja daerah di sini digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang jadi kewenangan provinsi atau kabupaten dan kota. Belanja daerah tersebut terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya pada bidang tertentu. Biasanya dilaksanakan antar pemerintah daerah dengan ketentuan undang-undang. Ya, pada slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang tujuan belanja daerah menurut PP nomor 12 tahun 2019 ya. Yang dimana yang pertama itu merupakan rasionalisasi atau gambaran kemampuan dan penggunaan sumber-sumber finansial dan material yang bersedia pada suatu daerah. Nah, yang kedua yaitu sebagai upaya penyempurnaan berbagai rencana kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya sehingga hasilnya akan lebih baik. Yang ketiga yaitu sebagai alat untuk memperinci penggunaan sumber-sumber yang tersedia menurut objek pembelanjaannya, yang sehingga memudahkan pengawasan atas pengeluarannya. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu sebagai landasan yuridis formal dari penggunaan sumber penerimaan yang dapat dilakukan pemerintah serta sebagai alat untuk pembatasan pengeluaran. Nah, yang kelima yaitu sebagai alat untuk menampung atau menganalisis serta mempertimbangkan dalam membuat keputusan seberapa besar alokasi pembayaran program dan proyek yang diusulkan. Nah, yang terakhir yaitu sebagai pedoman atau tolak ukur serta alat pengawasan atas pelaksanaan kegiatan program dan proyek yang dilakukan pemerintah. Nah, jadi pada intinya tujuan dari belanja daerah menurut PP nomor 2019 yaitu tentu untuk sebagai pengawasan pengeluaran atau perincian yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menstabilkan keuangan yang ada di daerah. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi belanja daerah, yang dimana klasifikasi belanja daerah itu ada 4, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Nah, yang pertama itu belanja operasi, yang dimana belanja operasi ini merupakan pengeluaran anggaran untuk keseharian pemerintah daerah yang memberikan manfaat itu jangka pendek, yang dimana bisa dicontohkan yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja subsidi, bisa belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Nah, yang kedua yaitu belanja modal, yang dimana belanja modal ini merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap maupun aset-aset lainnya, yang dimana dalam belanja modal ini kurun waktunya itu 1 periode. Yang dimana selanjutnya itu belanja tidak terduga, yang dimana belanja tidak terduga ini merupakan pengeluaran anggaran dari beban APBD untuk keperluan darurat, dan dimana di sini termasuk kegiatannya mendesak, yang kegiatannya itu tidak bisa diprediksi sebelumnya. Yang kedua yaitu belanja transfer, yang dimana belanja transfer ini merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah ke pemerintah daerah lainnya, atau bisa jadi dari pemerintah daerah ke pemerintah desa. Misalnya contohnya itu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kebijakan belanja daerah, di mana topik tentang belanja daerah di sini sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya, tapi pada kelompok kali ini akan membahas belanja daerah yang berkaitan dengan manajemen belanja daerah itu sendiri. Nah, kebijakan belanja daerah biasanya dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah, yaitu pada kebijakan umum APBD serta prioritas plafon anggaran, rencana kerja pemerintahan daerah atau bisa disingkat dengan RKPD dan RPJMD.
Nah, di dalam dokumen perencanaan daerah, kebijakan belanja daerah merupakan salah satu aspek yang harus ditekankan dan bersifat penting. Nah, berikut ini adalah garis besar dokumen perencanaan daerah yang secara eksplisit di dalamnya memuat kebijakan anggaran belanja daerah. Yang pertama yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Nah, di sini yang pertama strategi pemerintahan daerah, yang kedua kebijakan umum, yang ketiga arah kebijakan keuangan daerah, dan yang keempat yaitu program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, lintas kewilayahan, dan sebagainya, dan lain-lain. Nah, dan yang selanjutnya yaitu Rencana Kerja Pemerintahan Daerah atau RKPD. Yang pertama yaitu prioritas pembangunan daerah, yang kedua yaitu rancangan kerangka ekonomi makro daerah, selanjutnya arah kebijakan keuangan daerah, dan yang terakhir yaitu program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, lintas kewilayahan yang memuat kegiatan di dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Nah, selanjutnya terakhir yaitu kebijakan umum APBD atau KUA yang berisi yang pertama yaitu target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemda. Selanjutnya yaitu proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber penggunaan pembiayaan, dan dengan asumsi yang mendasarinya. Yang selanjutnya itu asumsi yang mendasari kebijakan anggaran dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu kerangka ekonomi makro dan implikasinya terhadap sumber pendanaan. Nah, selanjutnya yaitu manajemen belanja daerah. Nah, dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, pemerintah daerah perlu memperhatikan mengenai manajemen pendapatan maupun manajemen belanja. Namun dalam hal ini manajemen belanja harus lebih mendapat perhatian khusus karena pada dasarnya untuk mengeluarkan uang yang akan lebih mudah dibandingkan untuk mendapatkan uang gitu. Nah, di samping itu adanya peluang untuk korupsi juga lebih banyak timbul pada aspek pengeluaran. Nah, oleh karena itu, maka diperlukan manajemen yang kuat mengenai manajemen belanja daerah itu sendiri. Hal ini penting karena manajemen belanja tidak sekedar terkait masalah teknis bagaimana menghemat pengeluaran, tapi juga terkait dengan strategi dan kebijakan bagaimana mengalokasikan anggaran secara efisien, efektif, dan adil juga merata. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu mengenai manajemen belanja daerah. Dalam kaitannya mengenai belanja daerah terdapat dua aspek yang berbeda, yaitu kebijakan belanja dan manajemen belanja. Kebijakan belanja terkait dengan penentuan apa yang akan dilakukan yang berimplikasi pada kebutuhan pengeluaran atau belanja. Sedangkan manajemen belanja terkait dengan bagaimana kita melaksanakan anggaran tersebut untuk membiayai aktivitas secara ekonomis, efektif, dan efisien. Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintah. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan penghematan sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Materi selanjutnya yaitu mengenai keterkaitan belanja daerah dengan manajemen belanja daerah. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam belanja daerah terdapat dua aspek yang berbeda, yakni antara kebijakan belanja daerah dan manajemen belanja, di mana kebijakan belanja ditentukan pada tahap perencanaan anggaran, sedangkan manajemen belanja dilakukan pada tahap implementasi anggaran. Namun, pada dasarnya manajemen belanja akan menyesuaikan kebijakan belanja yang diambil oleh pemerintah daerah. Manajemen belanja daerah harus menjadi fokus dari pemerintah daerah agar optimalisasi manajemen keuangan dapat tercapai. Hal ini penting karena belanja daerah memiliki karakteristik mudah membelanjakannya, sulit menghematnya, dan mudah menyelewengkannya. Nah, kebijakan belanja dan manajemen belanja merupakan dua hal yang saling terkait sehingga perlu harmonisasi dan sinkronisasi. Manajemen belanja daerah harus mencakup 4 aspek, diantaranya adalah yang pertama adanya perencanaan belanja yang baik,
Yang kedua, dilakukannya pengendalian belanja secara memadai. Yang ketiga, adanya akuntabilitas belanja. Kemudian yang terakhir, dilakukannya audit atas belanja daerah. Nah, selanjutnya yaitu kelompok kami mengambil studi kasus mengenai analisis efisiensi belanja daerah di Kabupaten Sumbawa dengan studi kasus bidang pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat efisiensi anggaran belanja, pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Sumbawa, serta usaha-usaha dari pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk meningkatkan efisiensi belanja, pendidikan dan kesehatan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terjadi inefisiensi rata-rata, baik efisiensi biaya teknis dan efisiensi sistem teknis. Usaha pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam meningkatkan efisiensi belanja pendidikan dan kesehatan antara lain yang pertama, yaitu sektor kesehatan. Untuk mengatasi kekurangan tenaga medis, disiasati dengan rujukan horizontal, yaitu antara puskesmas dengan puskesmas, sehingga beberapa puskesmas dijadikan sebagai puskesmas satelit untuk bisa merujuk. Selain itu dilakukan pemberdayaan dokter PTT dan bidan PTT. Kemudian yang kedua ada sektor pendidikan. Karena rasio guru di setiap sekolah di Kabupaten Sumbawa yang relatif masih kurang, belum mencapai jumlah yang ideal. Untuk mensiasatinya, sekolah diperbolehkan mengangkat guru tidak tetap atau GTT yang digaji dengan dana operasional sekolah. Yang ketiga yaitu zona kerja atau subdivisi untuk paket kegiatan atau program, sehingga alokasi sumber daya dapat efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, penentuan skala prioritas, identifikasi dan sinkronisasi data terhadap fasilitas dan infrastruktur, apakah diadakan pengadaan baru, bangunan baru atau rehab, atau pemeliharaan rutin. Nah, yang terakhir yaitu pelaksanaan, penyusunan, dan penentuan alokasi anggaran belanja, dilakukan perencanaan, pengawasan, dan koordinasi bertingkat dari setiap lini.